Pendengar masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda tentunya dengan topik-topik terkini. Dan kita akan membahas ini dalam dialog Hai Pali Kenken bersama dengan narasumber-narasumber kompeten pastinya. Dan nanti juga Anda bisa bergabung tentunya untuk menyampaikan aspirasi Anda, kemudian pendapat Anda tentang topik kita di 0362246444 serta di 081 139999790. Pendengar, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah emisi karbon ya, atau yang disebut dengan efek rumah kaca begitu ya. Emisi gas rumah kaca ini menjadi perhatian pemerintah dan menjadi salah satu proyek prioritas nasional untuk diselesaikan dalam waktu dekat. Dan beberapa kali juga Bapak Presiden Joko Widodo sudah sempat menyinggung dan mengatakan bahwa memang saat ini dunia tidak sedang baik-baik saja begitu ya. Kita harus fokus untuk mengatasi bagaimana emisi gas rumah kaca ini atau emisi karbon ini dapat ditekan dan tidak membahayakan bumi tentunya. Berbagai upaya langkah-langkah konkret sudah dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah mendorong beberapa perusahaan energi begitu ya untuk bisa menghasilkan dan memberikan energi hijau untuk Indonesia dan dunia. Sementara langkah-langkah upaya-upaya masif juga terus dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya yang paling sederhana, paling mudah adalah mengolah sampah begitu ya. Bagaimana sampah-sampah anorganik ini tidak hanya bertumpuk kemudian menjadi salah satu faktor penyebab memburuknya emisi gas rumah kaca, tapi bagaimana sampah anorganik ini bisa diolah kemudian digunakan kembali menjadi produk baru lagi dan menambah value produk itu. Dan saya tidak sendiri, kita akan berbicara tentang ini lebih jauh lagi bersama dengan narasumber kita dalam dialog Hai Pali Kenken. Di pagi ini sudah hadir bersama saya Bapak Eka Darmawan selaku founder Rumah Plastik. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya di hari raya ini berkenan untuk hadir diganggu untuk hari-harinya bersama dengan keluarga. Tapi nanti Pak Eka tidak sendirian pendengar, kita juga nanti akan berbincang bersama dengan Bapak Komandan Kodim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana Esos MIP untuk berbicara program-program mutakhir yang beliau rencanakan dengan rumah plastik ini. Dan kita ke Kak Eka dulu. Pak Eka, kalau kita lihat begitu ya dengan kondisi saat ini dan permasalahan sampah ini adalah permasalahan klasik yang mungkin pola-polanya sudah ditemukan tapi belum bisa mengatasi sepenuhnya permasalahan sampah ini. Apa yang kemudian Rumah Plastik lakukan untuk bisa menjawab hal ini, Kak Eka? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Eka Darmawan dari Rumah Plastik. Ya, sebenarnya Rumah Plastik itu bergerak di bidang collecting sampah anorganik, plastik terutamanya. Ditambah kita juga melakukan edukasi di sana, edukasi pembentukan bank sampah, pemilahan dan lain-lain. Dan yang terakhir kita juga di sana melakukan pengolahan. Jadi kita kolaborasi dengan banyak stakeholder, dimulai dari swasta, industri ataupun pemerintah juga dalam penyaluran dari hasil olahan kami. Ada yang berupa biji plastik yang kita bawa ke industri lagi, balik ke industri jadi bahan baku lagi, ataupun ada juga bahan baku jenis cacahan kresek yang kita kolaborasikan dengan Dinas PUTR sebagai bahan campuran pengaspalan. Oke, berarti ini adalah salah satu rumah yang digunakan begitu untuk collecting begitu ya. Dan ini sudah berjalan berapa lama Kak Eka? Ini sudah masuk tahun ke-8 sih. Tahun 8 berarti total kalau hitung-hitungannya begitu dalam sebulan itu sudah bisa mengolah sampah plastik itu berapa, kuantitasnya berapa begitu Kak Eka? Kalau dari statistik, kalau data yang benar saya nggak hafal. Tapi rata-rata per hari masuk sekitaran 1-2 lah ton. 1 sampai dengan 2 ton per hari. Luar biasa. Jadi kalau akumulasi per bulan itu sudah hampir 60 tonan ya. Rata-rata segitulah. Tapi kan namanya fluktuasi ya, kadang naik. Ya kalau umpamanya pas seperti partner kita yang dari luar daerah itu kirim barang, jadi pasti bakal naik. Sekali kirim bisa 5-6 ton gitu. Iya, tapi yang menarik di sini apa yang kemudian 8 tahun yang lalu menginisiasi seorang Eka Darmawan untuk memulai Rumah Plastik ini?
ya seperti anak muda biasa ya. Kita cuma anak muda yang pengen membuat pekerjaan, sesuatu usaha yang berbeda dari yang lain, tidak terlalu terpaku dengan skema bisnis yang ada. Jadi kita cuma mau nyari sesuatu yang lain aja, nggak cuma bisnis itu seakan-akan cuma dagang gitu. Sudah banyak yang dagang. Saya juga tipenya orang yang ingin ingin mensinkronkan, membalancingkan antara bisnis dan yadnya saya. Jadi sambil bisnis sambil yadnya gitu. Itu saya temukan semuanya tuh di sampah gitu. Jadi semakin besar bisnis saya, berarti dengan kata lain semakin besar serapan sampah yang bisa saya kumpulkan. Habis itu nilai yang bisa saya kasih ke masyarakat, karena di sana statusnya jual beli kan. Itu lebih banyak juga. Habis itu saya juga bisa meng-hire orang. Pemilahan kan kita tidak memerlukan orang dengan edukasi yang begitu tinggi di sana. Yang penting dia itu mau bekerja, itu sudah selesai. Jadi sasaran awalnya ke sana aja. Iya, tapi pada saat awal mendirikan ini dengan tadi tujuan yang sudah dipaparkan tadi ini, itu tentunya kan tidak ada mudah begitu ya untuk berjalan sampai dengan saat ini begitu. Dulu itu sebelum melakukannya dengan sendirian, pernah berpartner dengan siapa saja? Dan pendengar, tapi sebelum dijawab, kita sudah hadir begitu ya dengan selamat, ya baik, swastiastu. Selamat pagi Pak Dandim, terima kasih sudah hadir sebelumnya. Saya Rizka. Ya, Pak Dandim kali ini sudah hadir. Pendengar, seperti yang tadi kita informasikan bahwa Pak Eka Darmawan selaku founder Rumah Plastik tidak sendirian. Dia juga, kita masih menantikan kedatangan dari Pak Dandim 1609 Buleleng. Terima kasih di tengah hari libur Pak Dandim menyempatkan diri untuk menyapa pendengar RRI dengan program yang sangat luar biasa. Silakan Pak Dandim bisa menggunakan headsetnya. Ya, tadi Pak Eka sudah menjelaskan Pak Dandim, ini untuk Rumah Plastik ini sudah melakukan berbagai inisiasi untuk mendukung program prioritas pemerintah net zero emission pada tahun 2060 gitu kan. Tapi kalau kita tidak memulai dari langkah-langkah kecil, langkah-langkah masif, sepertinya 2060 tidak akan bisa terwujud begitu ya. Nah, apa yang kemudian diinisiasi oleh Kodim 1609 Buleleng bersama dengan Rumah Plastik begitu untuk bisa menjawab permasalahan emisi karbon di Indonesia? Silakan Pak Dandim. Kalau dari Kodim sendiri ya, ini program emisi karbon atau misalkan terkait masalah penanganan masalah sampah plastik ya. Ini sesuai dengan instruksi lah pada saat Kasat Jenderal Maruli Simanjuntak memerintahkan kita semua jajaran pada HUT TNI AD bahwa sekarang dan ke depan TNI AD akan berperang melawan plastik. Nah, setelah kita mendapatkan perintah tersebut, dan saya sempat ngobrol dengan beberapa rekan ya, terus Mas Ablieka sama Bi Karyadi, dan di Buleleng ada juga terkait masalah satu kelompok yang kita concern terkait masalah sampah plastik. Wah, saya bilang cocok nih, pas dengan instruksi bapak saya bilang. Kemudian saya cobalah main ke tempat rumah plastik, dan ternyata mereka sudah bergelut terkait masalah ini sudah lama sekali, sudah sekitar 8 tahun ya, Bleka ya, 8 tahun. Memang kalau misalkan secara tugas kita Kodim, sebenarnya kita tidak ada keterkaitan terkait masalah ini. Cuma kami ini kan sifatnya menyiapkan ketahanan nasional. Kalau misalkan dari sampah plastik ini kita tidak bisa mengurusi sekarang, ya contohnya lah kemarin salah satu TPA di wilayah Bali kan terjadi kebakaran. Kemudian TPA-TPA lain sudah tidak bisa membendung sampah, ya kan. Akhirnya sampah tercecer di mana-mana, tidak bisa membuang ke daerah TPA. Dan ini mungkin kalau misalkan kita biarkan, memang ini tidak ada kaitannya terkait masalah ketahanan nasional ya. Cuma dari sampah inilah akan memicu suatu konflik sosial yang terjadi di wilayah masyarakat. Nah, dengan langkah kecil inilah kami mencoba, saya tidak punya apa-apa nih
di daerah. Kami punya partner yang sangat hebat. Kalau misalkan kami bisa berkolaborasi ini, setidaknya saya bisa menginisiasi dari sesuatu yang kecil dengan mengumpulkan sampah plastik di wilayah desa binaan kami. Kami bisa memberikan edukasi dengan kami support sistem kami dari rumah plastik. Yeah. Kami sudah sounding ke DLH, kami sudah sounding ke Pak PJ juga terkait kegiatan ini, dari mereka menyampaikan bahwa berperang melawan plastik bukan hal yang mudah Pak Dandim katanya. Pak PJ sudah lama belajar dan bekerja di Jepang sekian tahun. Mereka concern menangani masalah plastik tuh dari tahun 80-an. Dan sampai dengan sekarang sampah plastik tuh mereka pun masih belum bisa menyatakan bahwa mereka berhasil. Harus banyak belajar Pak Dandim. Pelajari dulu katanya. Kita kayaknya harus banyak belajar dari Jepang yang sampai saat sekarang pun belum berhasil. Ya, saya bilang memang itulah kesulitan kita Pak Bupati. Kalau misalkan kita tidak berbuat sekarang, kapan lagi? Setidaknya kami bisa mengumpulkan yang kecil daripada kita tidak berbuat. Itu mungkin yang luar biasa sekali begitu ya. Bagaimana kemudian program ini itu dapat diinisiasi, kemudian dijalankan dan berdampak. Memang tidak mudah begitu. Kalau kita berbicara sampah itu permasalahan yang sangat klasik begitu ya Pak Dandim ya. Untuk pola-polanya sudah ketemu, tapi penyelesaiannya masih perlu proses begitu. Dan kita undang masyarakat juga, Pak Dandim dan juga Pak Eka ya, untuk bisa ikut berkontribusi permasalahan sampah seperti apa sih yang ada di daerah mereka. Dan apa yang mereka harapkan dengan program ini begitu dari Dandim 1609 Buleleng dan juga Rumah Plastik. Kita undang atensi Anda pendengar, Anda bisa memberikan kami pendapat Anda, kemudian juga bagaimana permasalahan sampah di daerah Anda, terutama untuk sampah plastik. Silakan Anda bisa berbicara di sini langsung di 0362-24644 dan juga di WhatsApp di 081-1399-9790. Kita masih bersama dengan Bapak Komandan Kodim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana Estos MIP, dan juga Bapak Eka Darmawan selaku founder Rumah Plastik. Dan tadi saya dan Pak Eka sempat berbincang-bincang terkait dengan master plan apa yang nanti akan dikolaborasikan begitu. Tapi jangan dijawab dulu. Jangan dijawab dulu Pak Dandim dan Pak Eka. Saya sengaja tadi nggak saya bahas. Iya. Baik, kita sapa dulu pendengar. Sudah ada yang bergabung ya. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa ini? Nyoman dari negara. Pak Nyoman dari negara, saya Rizka Bapak. Silakan, apa yang disampaikan terkait dengan masalah plastik di negara? Oh gitu ya. Masalah sampah plastik ini memang susah sekali ya, sukar untuk menghilangkan tuh ya. Niki kenten ya. Ring margi itu ngelemahan, itu menang utang dulu, di pinggir di trotoar gitu. Susah itu untuk mencegah juga benten. Karena pagi-pagi nama terus pedo di trotoar juga genangan. Temen api juga Iya. Pak Nyoman, kalau boleh saya tahu, di daerah Pak Nyoman apakah sudah ada aturan dari desa adat ataupun dari pemerintah setempat untuk pengaturan sampah plastik nih ke? Oh ada itu. Itu udah orang niku berangkat ke pasar pagi niku tahu buang sampah kita dia. Iya. Iya teman itu Om Sandi. Iya baik, terima kasih Pak Nyoman di negara ya. Jauh untuk ikut beratensi di pagi ini Pak Dandim. Di belakang Pak Nyoman kita juga masih undang Anda untuk dapat berbicara terkait dengan permasalahan sampah plastik di daerah Anda mendengar di 0362244644 dan juga di 0811399790. Baik, seperti apa yang tadi disampaikan Pak Nyoman, permasalahan sampah plastik ini bukan dari sampahnya saja, bukan dari objeknya, tapi ada faktor subjeknya juga di sana, ada faktor manusianya juga. Saya penasaran dengan tanggapan dari Pak Dandim sendiri kalau kita berbicara ini bukan masalah sampah saja, tapi ada peran dari manusianya sendiri di sana untuk kesadaran dan lain-lain. Silakan Pak Dandim. Memang kalau masalah sampah ini kan tidak dipungkiri dari peran orangnya ya. Kalau bisa dibilang sampah plastik itu tidak berdosa, yang berdosa manusianya, ya kan? Tapi di saat menjadi sampah yang kita hujat adalah sampahnya. Padahal
yang berperan terkait masalah ini adalah kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri. Mereka harus punya suatu kesadaran bahwa dengan saya membuang sampah ini, apalagi sampah plastik ini uraiannya puluhan tahun ini. Saya pernah pertama kali masuk ke wilayah Bali ini, saya 2019 pernah dengan Sungai Watch masuk ke tempatnya Sungai Watch di sekitar Tabanan tuh. Kita melihat sampah plastik yang dia dari tahun 90 itu dia masih ada, belum terurai. Jadi istilahnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui bahwa sampah plastik ini tidak bisa terurai dan bisa membahayakan kemudian kelak. Beda dengan sampah organik, kita buang mungkin dia sudah ada organisme yang sudah mengurai sampah tersebut. Tapi sampah plastik ini tidak bisa diurai oleh makhluk organisme untuk kembali menjadi tanah mungkin. Nah, ini harus menjadi suatu kesadaran bagi masyarakat setiap dimanapun, baik itu mulai dari tingkat sekolah, dari tingkat pendidikan harus mungkin mereka sudah berperan ya. Tapi ya kita berharap bahwa pembelajaran kepada anak sekolah itu harus continue dan setiap guru atau misalkan tenaga pengajar itu tidak lelah untuk menyampaikan bahwa sampah plastik ini akan membahayakan bagi dirinya di kemudian kelak. Kemudian di tingkat masyarakat saya rasa program pemerintah sudah banyak dikucurkan ya terkait masalah edukasi dan menyadarkan masyarakat terkait masalah pentingnya membuang sampah tidak langsung kepada tempat sampah. Saya sih pengen mengajak, makanya saya menggandeng dengan Rumah Plastik, saya pengen mengajak dengan DLH dan masyarakat lainnya, mari kita mulai lagi dari awal. Mungkin mereka sudah ada kegiatan, ya saya pengen meramaikan juga di tingkat masyarakat. Mari kita menyadarkan kembali ke masyarakat dari door to door, dari kelompok ke kelompok, dari banjar ke banjar. Kita menggiatkan lagi untuk masyarakat, ayolah sampah ini tidak perlu dibuang, kita kumpulkan saja. Nanti biar mingguan kita ambil sampah plastiknya, biar nanti saya olah bersama dengan Rumah Plastik. Atau misalkan ada relawan-relawan lain mungkin dari universitas dan sebagainya, kita sangat senang sekali. Mari kita memberikan pembelajaran, walaupun ini sudah usang ya program, tetapi kan sampah plastik ini tidak pernah usang sampai kapanpun. Ya kita mencoba untuk tidak lelah, untuk menyampaikan ke masyarakat, menyadarkan kembali masyarakat sampai masyarakat secara mandiri itu sudah bisa memilah, mengantar dan mengolah. Mungkin itu tujuan semua orang tuh terhadap sampah plastik itu, mungkin itu yang diharapkan masyarakat itu di tingkat rumah itu mereka sudah sadar bahwa sampah ini harus mereka pilah, mereka hantar kepada tempat-tempat pengolahan sampah plastik dan mereka bisa mengolahnya sendiri untuk bisa menjadi ekonomis ya, karena kita ketahui kayak misalkan sampah botol plastik kalau dikumpulkan 1 kilonya itu bisa sangat ekonomis untuk yang dia mau mengumpulkan, apalagi sampah-sampah yang lainnya itu bisa menjadi barang-barang yang menjadi punya nilai manfaat seperti BLEK nih, Rumah Plastik dia sudah bisa mengumpulkan dan membuat menjadi sebuah meja, furniture dan lainnya. Kemudian dari sampah itu bisa digunakan juga untuk pengaspalan yang saya dengar ceritanya dari BLEK ini kan itu sangat sangat luar biasa. Nah kalau misalkan ini semuanya sadar sampah ini bisa berguna dan bermanfaat, saya rasa akan berkurang lah sampah-sampah yang berada di bukan tempat yang sepatasnya. Iya, artinya kita harus memerlukan sinergi juga dari masyarakat ya. Nah tadi disampaikan itu program itu luar biasa sekali ya Pak Dandim ya, karena Pak Dandim nantinya juga akan ikut berkontribusi di setiap daerah, kecamatan untuk bisa mengumpulkan sampah plastik. Dan saya mau kembali ke Pak Eka. Pak Eka, kalau kita lihat program ini kan sangat luar biasa. Tapi yang kita sebagai masyarakat yang dinantikan bukan pada saat euforia di awal gitu ya, tapi bagaimana nanti program ini bisa sustainable, bisa terus berlanjut dan berdampak untuk lingkungan kita. Apa saja yang sudah dicanangkan begitu, langkah-langkah apa yang sudah Pak Eka akan lakukan nanti untuk mensukseskan program ini? Silakan Pak Eka. Kalau saya ya mungkin pendekatan nilai jadi salah satu opsi yang bisa kita lakukan. Karena sebenarnya banyak item yang tercecer gitu, tapi masyarakat sadar untuk
tidak ada himbauan untuk mengumpulkan, tidak ada aturan untuk mengkolek, tapi mereka mengumpulkan. Salah satunya adalah bunga Jepun. Itu salah satu, buat saya pribadi itu salah satu bentuk keberhasilan dari pendekatan nilai. Tanpa disuruh, tanpa himbauan, tanpa aturan yang banyak gitu, masyarakat dengan sadar mengumpulkan dan men-treat bunga Jepun itu karena mereka sadar di sana ada pendekatan nilainya. Begitu juga dengan contoh berikutnya kau bulu ya gitu. Kau itu mereka dengan sadar mengumpulkannya gitu. Bagaimana kalau kita lakukan itu juga untuk sampah plastik? Tapi syaratnya adalah kita harus bisa membuat sampah plastik itu memiliki nilai yang cukup sehingga layak untuk dikumpulkan. Masalahnya dari kemarin kan peraturan ada atau apa ada, tapi kenapa mereka masih malas? Bisa saya bilang ya masih malas untuk mengumpulkan karena feedback nilainya kecil. Jadi itu yang menyebabkan kami di Rumah Plastik fokusnya itu untuk mengolah sebenarnya. Jadi dengan adanya pengolahan kita bisa mendapatkan nilai yang lebih besar, marginnya lebih tinggi, jadi nilai yang bisa kita turunkan untuk pembelian sampah itu juga bisa menjadi lebih tinggi, lebih terasa lah untuk masyarakat. Jadi ada atau tidak aturan ataupun aturan itu akan sangat membantu. Tapi seandainya pun belum ada, masyarakat bisa sadar dengan sendirinya dengan adanya fungsi nilai itu. Artinya sebelum mereka mengumpulkan, paling tidak mereka mempunyai kesadaran yang sama begitu ya. Nah Pak Dhani, bagaimana kemudian menjawab ini? Karena kan tidak semua masyarakat mempunyai kesadaran yang sama terkait dengan sampah plastik. Apakah nantinya akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu atau ada literasi masalah lingkungan dulu yang akan diberikan oleh Kodim? Silakan Pak. Kalau strategi saya Kodim terkait masalah edukasi atau pemberian kesadaran bagi masyarakat, saya paling mengambil dari langkah yang kecil dulu. Saya tidak memiliki ekspektasi yang terlalu besar dulu, karena kalau misalkan saya mengharapkan sesuatu yang besar takutnya akan memberikan kecewaan baik bagi satuan saya atau bagi masyarakat. Tetapi saya akan memberikan penyampaian kepada Babinsa terlebih dahulu. Babinsa itu kan bekerja 24 jam dan continue ya, Senin sampai ketemu Senin lagi nih. Karena mereka kerjanya langsung di tempat tinggal mereka. Dan saya memang akan menghimbau ke mereka dimanapun mereka ketemu dengan masyarakat, baik itu pada saat mereka menjalin komunikasi atau mereka berada dalam suatu pertemuan atau misalkan ngopi di sebuah balai bengong atau di manapun, saya menyampaikan mereka harus menyampaikan satu poin terkait masalah sampah. Bahwa ayo sama-sama kita kumpulkan sampah, nanti sampahnya biar Babinsa yang ambil. Minimal langkah itu yang saya sampaikan dulu kepada anggota saya sebagai pemberian kesadaran kepada masyarakat. Pasti masyarakat akan bertanya, ngapain sih Babinsa repot-repot ngurusin sampah ya kan? Tapi kan minimal dari mereka dengan berucap, mereka pasti akan berpikir, apa sih dengan Babinsa ini sibuk ngurusin sampah, tapi setidaknya ya udahlah kita bantuin Pak Babinsa bekerja, kita kumpulin. Minimal dari yang kepo dulu lah masyarakat ya kan, ngumpulin, dan mudah-mudahan ini bisa menyebar ke lingkungan tetangga, lingkungan lain, dan akhirnya bisa seluruhnya. Itu mungkin yang target saya, yang target terdekat ya. Mungkin target ke depan baru kami gandeng desa, mari kita kumpul dalam suatu, mungkin ada pertemuan di Banjar, kita sampaikan sosialisasi baik itu dari internal Kodim atau kami mengundang dari Rumah Plastik. Begitu selanjutnya sampai mungkin di tingkat kecamatan kita himbau. Ya, ini menarik sekali ya Pak Dhanim ya. Bagaimana kemudian nanti masyarakat juga bisa bergerak bersama dengan Babin dulu lah, paling sederhana, paling langkah paling cepat begitu ya. Babin bisa menyatu dengan masyarakat untuk bisa, ayo kita kumpulkan sampah plastik begitu ya. Kita undang kembali lagi untuk pendengar, silakan pendengar, kami undang kembali atensi Anda untuk bisa ikut bergabung begitu ya. Kita sedang berbicara terkait dengan bagaimana perang melawan emisi karbon. Salah satunya adalah meminimalisirkan dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh sampah plastik yang ada di lingkungan kita.
Nah, bagaimana dengan kondisi di lingkungan Anda mendengar terkait dengan sampah plastik ini? Kami ingin tahu untuk kondisi real di daerah Anda. Anda bisa berbicara di sini pendengar. Kami nantikan atensi Anda di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Kita masih bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Bapak Komandan Kodim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kaf Angga Nurdiana Esos MIP, dan juga ada Pak Eka Darmawan selaku founder Rumah Plastik. Ya, kami undang untuk atensi Anda hingga pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Saya mau kembali ke Pak Eka. Pak Eka, tadi Pak Eka menyinggung terkait dengan penambahan nilai itu begitu ya. Artinya kan ada feedback yang akan masyarakat dapatkan saat dia memberikan sampahnya di rumah plastik ini. Nah, nilai-nilai itu bagaimana hitung-hitungannya kemudian agar masyarakat tergugah untuk dapat mengumpulkan sampah, kemudian juga berkontribusi untuk melakukan collecting di rumah plastik? Sebenarnya kalau saya melihat sampah plastik, sebenarnya itu cuma material yang tercecer ya. Sebenarnya tidak ada sebenarnya itu sampah plastik itu. Sebenarnya ya karena plastik itu cuma material dan dianggap sampah karena itu tidak terkelola gitu bahasa saya. Jadi untuk pendekatan nilai yang kita sasar, karena kebetulan kita di rumah plastik itu sudah ada jaringan ke industri juga. Jaringan ke industri dan skema kita adalah kestabilan nilai, jadi berusaha untuk menstabilkan nilai. Jadi setungkare harga ataupun nilai yang bisa kita berikan itu setidaknya kalau bahasanya kayak gini, kalau bahasa edukasi saya, walaupun ini tidak bisa membuatmu beli motor, tapi setidaknya bisa membuatmu beli bensin motor. Ini tidak bisa. Walaupun ini tidak bisa membuatmu beli HP, tapi ini akan bisa membuatmu beli pulsa HP. Jadi itu bahasa edukasi saya yang biasa saya bawa ke masyarakat ya. Karena keuntungan sebenarnya dari kita bergerak di sampah plastik itu bukan cuma di keuntungan nilai juga sebenarnya. Keuntungan kebersihan, dari kebersihan kita bisa sehat gitu loh, kesehatan terjamin, dari kesehatan itu bisa masuk ke ke edukasi juga bisa masuk. Banyak literasi yang menyebutkan kalau di saat kita berinvestasi di sampah itu keuntungan yang sebenarnya itu tidak kita dapat dari nilai, itu sebenarnya cuma bonus. Karena keuntungan yang sebenarnya itu dari pendidikan, kesehatan, habis itu dari pertanian dan semuanya. Itu bidang yang akan terangkat di saat kita mengelola sampah. Jadi nilai yang mereka hasilkan, nilai secara langsung itu sebenarnya cuma bonus. Jadi seperti itu ya. Baik, dan paradigma itulah yang seharusnya terbangun di masyarakat kita agar bergeraknya itu tidak harus dengan dorongan dari eksternal begitu, tapi dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini menarik, tapi saya juga penasaran karena Pak Eka kan sudah menjalankan ini selama 8 tahun gitu ya. Pasti ada kendala-kendala yang dihadapi. Apa kemudian kendala-kendala yang paling substansial yang kemudian bisa kita jadikan pelajaran nih untuk program yang akan dikolaborasikan dengan Kodim 1609 Buleleng ini, Pak Eka? Yang pertama, masalah paling concern dalam plastik itu adalah sortir ya, penyortiran. Karena dalam kita sebagai pengolah gitu, kadang kita kekalahan kita itu adalah di penyortiran sebenarnya. Jadi contoh dalam sebuah produk, contoh botol plastik, di sana ada tutup, ada botol, ada labelnya. Itu sebenarnya tutup, botol dan label itu 3 jenis plastik yang berbeda yang tidak boleh dicampur dalam pengolahannya. Jadi sebesar apapun mesin ataupun peralatan yang kita punya, tanpa penyortiran yang bagus itu tidak akan kepake. Jadi dan penyortiran itu sampai saat ini itu masih satu-satunya kegiatan yang saya lakukan secara manual. Jadi kita mempekerjakan ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang lansia gitu, habis masak mereka bisa datang ke gudang, di sana mereka sortir, habis itu kita hitung secara kiloan. Jadi kita memberikan bisa dibilang kayak pemberdayaan juga ke ibu-ibu yang sekitar gudang kita. Nah, di sana itu tidak bisa kita pantau seperti kita kerja mesin ya. Kalau mesin udah jelas tuh, oke, sejam dapatnya 100 kilo, sejam dapatnya 200 kilo. Tapi di saat kita mengerjakan manual, itu kapasitinya tidak bisa kita kontrol. Dan kita tahu jumlah sampah sekian banyaknya, semakin banyak sampah, jadi semakin banyak pemilah atau tenaga yang perlu kita perlukan untuk
proses pemilahan itu. Oke, baik. Saya mau konfrontir ke Pak Dandim. Pak Dandim, pada saat pemilahan ini menjadi PR. Bagaimana kemudian Komandan Kodim Dandim 1609 Buleleng bisa menjawab ini? Terkait pemilahan memang pada saat saya bertemu dengan BLK dan saya melihat langsung di tempat ininya, tempatnya rumah plastik, memang yang kesulitan bagi mereka adalah di sektor pemilahan karena itu memerlukan tenaga di dalamnya. Nah, saya kemarin menawarkan bahwa begini saja, istilahnya anggota Babinsa saya di lapangan itu bagian pengambil sampah di tiap-tiap rumah di tiap-tiap desa. Hasil yang didapat dibawa ke Koramil. Nah, nanti di Koramil ini sudah kita memilah sampah yang tadi sampai dengan BLK. Dia mulai dari tutup botol kita masukin ke bagian tutup botol, kemudian yang kemasannya kita masukin kemasan, yang tidak berbentuk botol dia digabung di botol, dan itu akan kita kumpulkan sampai istilahnya sudah cukup, baru kita antar ke rumah plastik. Rumah plastik berarti kan cuma tinggal dia mengolah sampah tersebut, tidak lagi bagian penyortiran. Begitu. Baik, sudah menemukan jawabannya ya Pak Eka ya. Jadi semoga nanti program ini juga dapat berjalan. Ini kapan akan dimulai Pak Dandim? Tahun depan kah atau bagaimana? Saya rasa kami waktu kalau tahun depan masalahnya udah cuma tinggal 1 minggu lagi ya kan. Kita bilang minggu depan ini udah tahun depan ya, mungkin mudah-mudahan di awal tahun ini kita sudah mulai bergerak bergerak serentak sewilayah kabupaten untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan kemarin pun kami ada kedatangan tamu lah di Kodim terkait karena saya sudah masuk ke rumah plastik, datang lagi rumah yang dari Ekoenzim, ya kan, menyampaikan sampah rumah tangga tuh bisa keluar dari perumahan itu 0 katanya, sama plastiknya dikumpulin, sampah organiknya dijadikan Ekoenzim, cuma ditambahkan gula sama air, kita diamkan selama kurang lebih 3 bulan, dan ini akan menjadi bermanfaat apabila si Ekoenzim ini bisa menjadi pupuk organik perumahan, airnya bisa menjadi manfaat untuk lingkungan katanya. Ya kalau misalkan masyarakat memiliki kesadaran yang sama, misalkan semua, ya sampah tuh dari hulu tuh kan dari rumah ya, itu bisa 0 kalau misalkan semua memiliki kesadaran sampah plastik menjadikan ekonomis kembali ke plastik, sampah organik kembali kepada alamnya menjadi pupuk dan enzim. Oke, baik, berarti memang banyak lagi nih. Tambah lagi banyak banget PR ya. Ya semoga lah niatan baik ini bisa memberi manfaat untuk masyarakat Buleleng dan Bali lah. Iya, baik Pak Dandim izin dan juga Pak Eka, kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar. Selamat pagi untuk Pak Astawan ya. Pak Astawan yang ada di Bungkulan ingin bertanya terkait dengan program sampah plastik ini, apakah kita swadaya dari masyarakat saja atau tidak, dan apakah daerah-daerahnya ditentukan siapa saja yang mendapatkan program ini. Terima kasih ya Pak Astawan di Bungkulan. Nah, ini bagaimana Pak Dandim jawabannya? Kalau program Kodim sih ini bukan program sebenarnya ya. Kalau misalnya program itu istilahnya sudah ditentukan lah dari kementerian, tetapi ini merupakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kodim di awal tahun. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana dan ini tidak terfokus di satu tempat, karena Kodim saya ini kan terdiri dari 9 kecamatan dan terdiri dari 148 desa ya kalau tidak salah, dan semuanya saya harapkan bisa bergerak secara bersamaan. Oke, berarti tidak ada terfokus di satu daerah saja. Tidak terfokus. Saya mudah-mudahan di semua desa di Buleleng ini waktu yang bersamaan mereka sudah bisa bergerak secara bersama-sama. Iya. Artinya Pak Astawa ini udah siap nih untuk perang sama sampah nih Pak. Saya terima kasih dengan Pak Astawa nih. Sudah ada relawan. Mudah-mudahan kita bisa bergerak dan bersinergi Pak. Iya, baik. Mungkin Pak Eka ingin menambahkan, silakan Pak Eka. Kalau saya sih selama skemanya seperti itu bagus sekali, ditambah dengan kolaborasi dengan masyarakat, belum lagi kita lakukan pengolahan langsung di Buleleng, hasilnya dipakai di Buleleng juga. Karena jujur saya untuk pengaspalan kita perlu banyak sekali bahan baku. Sebenarnya itu salah satu jalan yang paling bagus yang saya lihat untuk menyelesaikan ya sebenarnya.
Dan untuk collecting yang langsung, biasanya kita bergerak di satu desa dulu, dua desa dulu. Kalau bergeraknya bersamaan, kalau di saya pribadi saya sangat siap untuk itu. Sangat siap ya. Sangat siap. Saya tadi baru saja ingin menyinggung terkait dengan sebelum ada program ini saja sudah mengolah 1-2 ton per harinya. Ditambah dengan program ini artinya kuantitas kan akan nambah. Apakah siap nih rumah plastik nih? Quantity karena kebetulan alat yang kita punya itu kan kita buat sendiri ya. Jadi saya memang sengaja membuat alat itu untuk kapasitas yang tinggi sebenarnya, 0,5 ton per jam. Ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang tuh sebenarnya masih kurang banyak ya. Kurang banyak. Jika hitung-hitungan 0,5 ton per jam, artinya PR-nya ditambah lagi nggak apa-apa Pak Dandim, masih bisa dalam mengolah 1 hari. Aduh, mudah-mudahan nih. Saya dengan seperti ini mudah bisa menggugah baik dari pemerintah atau pihak swasta. Wah, dengan ini menjadi peluang, mudah-mudahan ini bisa berkontribusi bersama gitu terkait masalah pengolahan sampah ini, sehingga sampah yang kita kumpulkan dengan mungkin kekurangan sumber daya yang dimiliki oleh rumah plastik, ada support dari luar ya, mungkin kita bisa menjadi lebih maksimal ya. Betul. Ya, baik. Kita ke WhatsApp kembali Pak Dandim, ada Bu De Ayu Sintia yang ingin bertanya. Selamat pagi Pak Dandim dan juga Pak Eka. Saya dari Bakti Srage. Kalau untuk di daerah saya sudah ada untuk program ini, apakah kita bisa ikut terlibat juga ya Pak ya? Dan bagaimana nanti untuk masyarakat yang sudah biasa memilah dan tidak biasa memilah, apakah nanti akan diberikan dulu untuk simulasi atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Kade ya sudah mengirimkan WhatsApp-nya di pagi hari ini. Kita akan dengarkan langsung bagaimana tanggapan dari Pak Dandim. Silakan Pak Dandim. Wah, Bu Kade justru Bakti Srage ini menjadi buat saya tuh percontohan. Saya kan dengar Bakti Srage udah lama ya, terkait kontribusi terkait wilayah yang sudah berhasil dalam pengelolaan sampah dibandingkan desa-desa yang lainnya, dan ini menjadi suatu penyemangat buat saya. Seperti apa sih masyarakat Bakti Srage ini sehingga mereka bisa sampai dengan sekarang masih mampu mengolah sampah dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Dan saya dari kemarin pengen mampir ke Bakti Srage, tapi karena kegiatan akhirnya banyak belum sempat main ke Bakti Srage. Apakah nanti akan ada simulasi bagaimana nanti untuk porsi-porsinya, karena kan ada daerah-daerah yang sudah melakukan ini kegiatan Niki. Saya rasa kalau misalkan yang dari Bakti Srage Bambinsanya sudah bisa melihat belajar karena mereka sudah mandiri secara desa dalam pengolahan sampah plastik, dan mungkin ini bisa akan menjadi suatu percontohan bagi desa-desa yang lain untuk saya tularkan ilmunya Bakti Srage ini. Saya harus banyak belajar dari Bakti Srage terkait masalah pengolahan ini. Dan saya rasa kalau mereka sudah bisa melakukan secara mandiri dan secara swadaya internal desa, saya rasa justru kebalik. Saya harus belajar untuk mempelajari desa yang lain gitu. Mungkin Bu Kade. Baik. Terima kasih ya Bu Kade, undang-undang saya ke desanya ya. Iya, harus kita mention Pak Armada kayaknya ini Pak. Silakan Pak Eka ingin menambahkan mungkin terkait dengan desa-desa atau daerah-daerah yang juga sudah menerapkan pola ini begitu, bagaimana seharusnya agar juga ikut bisa berkontribusi di program dari Dandim dan juga rumah plastik ini. Karena kebetulan ya saya dengan Bakti Srage kan memang kita sudah bekerja sama dari lama. Bahkan sampai saat ini pun anorganik dari Bakti Srage tuh masuk ke kita gitu. Pengolahannya ada di kita. Salah satu kunci yang saya lihat dari Bakti Srage itu adalah konsistensi ya. Mereka tuh konsistensi abis itu dan benar-benar semuanya itu satu kata. Dari atas sampai bawah itu satu kata. Itu yang saya ngelihat. Itu yang mungkin bisa menjadi contoh awal yang bisa kita tularkan ke desa-desa lain atau daerah lain. Pertama ya jangan sampai ada kata yang berbeda dari atas sampai bawah, habis itu lakukan secara terus-menerus. Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam kan. Jadi ya kalau kita nggak konsisten, ya apapun juga nggak akan kelar. Iya baik ya, ini kan berbicara satu desa, tapi program ini kan
satu kabupaten Pak Dandim. Ya. Ya, satu kabupaten begitu. Dan kita akan kembali lagi di WhatsApp satu lagi ya Pak Dandim sebelum nanti kita ke sesi yang lain. Ini selamat pagi untuk Pak Radie yang ingin bertanya. Ini program luar biasa sekali Pak Dandim. Saya angkat topi untuk program ini. Dan bagaimana nanti untuk program-program yang lainnya terkait dengan permasalahan sampah jika terdapat kendala di daerah yang sudah ditunjuk. Mohon arahannya, terima kasih. Baik, bagaimana jika ada kendala di daerah tersebut begitu? Kendalanya tidak dijelaskan eksplisit Iya. sih. Kalau bagi saya sih melihat sampai dengan saat ini ya, karena ini pengerjaan yang mudah, hanya sifatnya kita datang, sosialisasi masyarakat. Kalau misalkan dia bisa mengumpulkan secara perumahan, kita ambil, kita kumpulkan di koramil. Mekanismenya hanya seperti itu sih sebenarnya. Belum kepada kita ngorek-ngorek di sampahnya masyarakat. Belum mengarah ke sana. Hanya memberikan edukasi ke masyarakat, mengajak, ayo sampahnya dikumpulin, nanti saya ngambil. Hanya sebatas itu. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya mana sampah yang sudah dikumpulkan. Ini Pak, kita ambil. Baru hanya sebatas itu dulu langkah awal kita, belum kepada langkah yang mungkin secara masif ya. Kalau ke depan sih saya berharap, saya kan sudah dari ini sudah banyak melihat di YouTube lah, banyak lah saya lihat baik itu di Bali sendiri maupun di Jawa Tengah maupun di Jawa Barat terkait masalah masyarakat yang berhasil dalam pengolahan sampah. Saya mungkin ke depan akan mengajak para pemuda di wilayah desa atau Banjar, mereka memberikan jadwal khusus di masyarakatnya kapan mereka mengambil sampah di tiap-tiap rumah. Nanti dikumpulkan di Banjar dan itu nanti akan kita kumpulkan di di koramil langsung ke rumah plastik untuk melaksanakan pemilahan tersebut. Ini sih target saya yang mungkin bukan terakhir ya. Harapan saya yang bisa saya bisa impikan terwujudnya kesadaran pemuda di tiap-tiap desa itu untuk menggerakkan masyarakatnya dalam pengolahan sampah plastik, sehingga mereka misalkan ada jadwalnya kapan dia ngumpulin sampah plastik, kapan dia ngumpulin sampah mungkin kartus, atau misalkan kapan dia ngumpulin sampah organik. Dengan ada jadwalnya seperti itu akan lebih memudahkan kita untuk bekerja. Oke, baik. Jadi ada keterlibatan anak muda juga di sana. Itu sih harapan saya yang dicita-citakan dalam gerakan ini sebenarnya. Ya, Pak Eka, ada keterlibatan anak muda di dalam program ini begitu ya. Pak Eka sebagai anak muda juga ya Pak Dandim ya. Jauh banget umurnya, setengah dari saya. Pak Eka sebagai anak muda ini pasti sudah lebih tahu ya bagaimana kemudian anak muda itu tergerak hatinya untuk ikut dalam program ini begitu. Apa saja mungkin yang perlu ditekankan jika ingin melibatkan anak-anak muda, generasi Z, generasi X, generasi milenial dan lain-lainnya. Silakan Pak Eka. Kalau di saya pribadi sebenarnya di dalam skema ini saya itu sudah menyiapkan pengembangannya yang disasar itu untuk mengajak lebih masuk ke anak muda tersebut. Jadi collecting awal itu memang base-nya adalah collecting. Tapi habis itu kita masuk ke menggunakan sampah plastik sebagai sebuah mata uang untuk pembeli di warung karena sudah fix harganya kan. Habis itu kita biasa masuk ke digitalisasi. Bagaimana support dari pihak bank konvensional di sana. Jadi bagaimana suatu saat nanti setiap nasabah bank sampah itu punya ATM yang bisa digunakan untuk belanja di minimarket ataupun bisa ditarik di ATM. Itu pengembangan yang sebenarnya saya sasar ke depannya untuk lebih bisa menjaring anak muda kayak gitu kan. Karena ya balik lagi progres apa upaya yang kita lakukan itu memang harus terus bertumbuh. Kita tidak bisa terus-terusan bekerja dengan sebuah konsep yang lama. Karena itu pengembangan itu diwajibkan. Tapi base-nya itu, pondasinya, collecting-nya itu tahap awal itu harus paling kuat dulu. Pengembangan baru bisa dilakukan setelah itu. Iya, luar biasa ya. Jadi collecting-nya itu yang harus dikuatkan terlebih dahulu. Wah, thank you banget. Sebenarnya ini gongnya yang tadi pengen dibilang ya. Iya. Iya. Endingnya tuh terwujudnya bank sampah sebenarnya. Sebenarnya bank sampah ini kan slogan lama ya kalau kita bilang bank sampah. Karena saya dulu pernah hidup berdinas awal tuh di Jawa Timur di tahun 2000-an awal tuh ya mereka berhasil dalam
bank sampah ini. Dan kemarin saya ngobrol, ada dan di sini karena di wilayah Buleleng yang salah satu bank itu menyiapkan kartu ATM bank sampah. Jadi misalkan nilai sampah yang dikumpulkan akan ditimbang dan itu kan masuk kepada rekening perorangan yang menyetorkan, dan itu menjadi ekonomis. Memang kecil rupiahnya kan, tapi kalau misalkan itu 1 tahun kan lumayan. Iya, ya kan? Baik, iya. Kalau kata Pak Eka, ya tidak bisa beli motor, tapi paling tidak bisa beli bensin. Tidak bisa beli handphone, paling tidak bisa beli pulsanya, begitu ya Pak Dandim. Baik, tidak terasa juga waktu kita sudah hampir mendekati pukul 10 ya Pak Dandim ya, tidak. Waktu cepat berlalu begitu. Kalau ngobrol enak, cepat. Tapi semoga program ini tidak cepat berlalu ya Pak Dandim ya. Kita mudah-mudahan dapat support dari semua masyarakat dan menyambut positif terkait kegiatan ini. Ya kita mari mengajaklah bahwa saya sadar bahwa masyarakat Bali ini hidup dari pariwisata. Kalau pariwisata ini tercemar dengan sampah, siapa yang mau datang untuk menikmati wisata alamnya Bali, ya kan? Ya mudah-mudahan lah apa yang kita perbuat dengan sedikit ini bisa memberikan dampak manfaat yang luar biasa untuk masyarakat Bali pada umumnya. Baik, dan itu juga PR selanjutnya begitu ya, bagaimana agar permasalahan sampah ini yang mention baru kita aja nih. Jangan sampai orang luar yang kemudian mention dan mengupload begitu. Itu kan juga tidak baik untuk citra kita. Justru sebenarnya kalau bagi saya sedikit miris ya, di saat kita mengutamakan keunggulan alam, tapi yang mengeksploitasi bukan dari kita. Ya kan, mereka datang ke sini foto-foto terkait masalah sampah, kemudian mereka upload di luar mendapatkan feedback, misalkan support atau misalkan pendanaan dari dana luar. Mereka yang bergerak sendiri, justru kita miris melihatnya ya kan. Kok mereka bisa seperti itu, kita tidak bisa. Mungkin kalau misalnya kita bergerak untuknya benar secara kegiatan, tapi kan mereka nilainya hanya untuk mendapatkan donasi mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Dandim, dan juga terima kasih untuk pendengar yang sudah ikut bergabung tadi, baik di via telepon dan juga di via WhatsApp, yang sudah menonton kita di live YouTube RRI Singaraja. Juga terima kasih Pak Dandim. Kita live juga Pak Dandim ya. Live langsung. Baru sadar nih. Iya, baik. Sengaja dikasih tahu di akhir gitu kan, biar angle-nya natural. Baik, terima kasih untuk yang sudah ikut bergabung juga, dan sebelum kita tutup, kita akan dengarkan kembali closing statement dari Pak Komandan Kodim dan juga Pak Eka begitu ya. Apa yang ingin disampaikan Pak untuk masyarakat terkait dengan perang melawan sampah plastik? Silakan. Closing statement mendadak ya. Mudah-mudahan nyambung aja lah nih statementnya. Mari kita bangun kesadaran, walaupun kecil yang kita perbuat, tapi setidaknya akan bisa berdampak yang lebih besar apabila kita bisa membangun kebersamaan dan sinergi untuk berperang melawan sampah plastik. Luar biasa, terima kasih untuk Pak Komandan Kodim 1609 Buleleng. Pak Eka, silakan, apa yang menjadi closing statement dari dialog kita di pagi ini? Sampah plastik itu sebenarnya hanya sebuah sumber daya yang tidak digunakan ataupun tidak terolah. Di saat itu bisa terolah, maka itu akan bisa membangun faktor ataupun bidang-bidang yang lainnya. Jadi investasi di pengolahan sampah, collecting sampah, ataupun di pembuatan dari hasil dari sampah tersebut itu perlu. Tidak mungkin hasilnya tidak terlihat saat ini, tapi itu dalam jangka waktu ke depannya itu efeknya akan lebih terlihat dan itu akan menyelesaikan banyak sekali masalah yang ada. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Eka Darmawan selaku founder Rumah Plastik. Dan benang merah yang bisa saya tarik begitu dari dialog kita ini adalah siapa lagi yang bergerak kalau bukan kita? Apakah kita mau anak cucu kita tidak bisa menikmati keindahan alam kemudian hanya teracuni dari emisi gas karbon? Mari kita bergerak bersama pendengar, dan mari kita lakukan yang terbaik untuk anak cucu kita kelak, dan mari kita suarakan perang melawan sampah plastik. Terima kasih Pak Komandan Kodim 1609 Buleleng, Bapak Letkol Kav Angga Nurdiana SOS MIP, dan juga terima kasih untuk Pak Eka Darmawan, founder Rumah Plastik ya. Kita nanti akan ikuti bagaimana perkembangan dari program ini ya Pak ya. Mohon support. Ya, kita tunggu nanti kedatangannya lagi dengan program-program lainnya dan inisiasi-inisiasi lainnya lagi dari Dandim 1609 Buleleng. Saya Rizka Desi Andra pendengar, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat Hari Raya Pak Gerwesi untuk Anda yang merayakannya.
Tetap dengarkan Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi.